Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Uqbah. Ini Uqbah kerjaannya ngambilin wudhu buat Rasulullah di salat malam. Ini Uqbah tidurnya dilanggar. Apa langgar? Musola. Masa salat dilanggar ya? Salat di mana? Di musola, bukan dilanggar. Berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai ini Uqbah selepel dengan sahabat yang lain. Suatu hari Rasulullah bertanya, "Hai Uqbah, ta'ali, ente sudah baik sama anak, ente sudah ambilin anak air wudhu. Kalau ente enggak ada, anak wudhu dari mana itu air?" Makanya di zaman Rasulullah, orang yang paling kaya, orang yang bukan punya mobil, bukan yang punya unta, tapi yang paling kaya, orang yang punya sumur. Ya, orang yang punya. Sampai hari ini minyak air lebih mahal daripada minyak. Saking susahnya air di sana gitu ya. Air Zam-Zam berapa seliter? Kalau berangkat umroh dapat 5 liter, harganya 250.000. 5 liter. Bensin berapa? Naik lagi bensin ya? Siapa yang naikin? Siapa yang naikin? Penasir ya. Awak tuh ya. Ini Uqbah kerjaannya ngambilin air wudhu buat Rasulullah. Panggil, "Hai Uqbah, ente sudah baik sama anak, sudah ambilin air wudhu sama anak, sini. Malam ini anak mau beri kasih hadiah buat ente. Apa yang ente mau akan anak kabulin." Kata siapa? Kira-kira kalau Rasulullah yang doa, ijabah enggak? Makbul enggak? Makbul. Rasulullah itu lidahnya apa kemarin? Tajam. Lidahnya tajam. Sama dengan orang tua, lidahnya apa? Tajam kepada anak, meskipun anak itu bandel. Ada anak bandel di sini? Agak ada di sini mah ya. Meskipun anaknya bandel, jangan pernah mengucap bersumpah. Kalau sumpah biasanya apa? Kabul. Tapi kalau doa enggak kabul. Setiap malam Rabbi habli minas sholihin, tetap aja anak bengal gitu ya. Memang doanya belum dikabul sama Allah. Mau apa ente? Kata Rasulullah. Kata Uqbah, "Ya Rasulullah, anak keluar dulu sebentar." Beberapa saat kemudian Uqbah datang. Kata Rasulullah, "Wahai Uqbah, sudahkah ada jawabannya?" "Sudah ya Rasulullah." "Apa mau ente?" "Muraqafataka, bersamaan denganmu di surga ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Siapa yang ngajarin jawaban kayak gitu? Man 'allamaka hadza?" Siapa yang ngajarin? Saya pikir-pikir, ya Rasulullah, kalau saya pinta dunia, kalau saya meninggal dunia, saya pisah dengan dunia. Kalaupun dunia lebih dulu hilang, saya berpisah dengan dunia. Enggak enak. Kalaupun saya masuk ke dalam surga, kalau di surga tanpa baginda, rasanya di surga juga cuma-cuma gitu ya. Kayak kita dulu ya, ngelancong ke rumah demenan gitu ya, sama orang yang kita demen banget. Kopi semua warna dikeluarin, teh semua warna dikeluarin, susu semua warna, tapi orangnya enggak keluar. Enak enggak? Enak enggak? Itu kayak orang apa? Apa bahasanya? Seneng, apa bahasanya ya? Menderita di dalam kesenangan. Sama ya Rasulullah, saya ke surga bukan karena surga. Saya ke surga karena lantaran ingin bersama engkau ya Rasulullah. Gitu ya. Gitu ya. Kalaupun di surga enggak ketemu engkau ya Rasulullah, percuma. Apa? Lebih baik saya di mana?
di dunia bersama dengan engkau. Kata Rasulullah, na'am fa'ilun haja, saya kabulkan. Tapi ada syaratnya, wahai Uqbah. Apakah ya Rasulullah? Syaratnya, aksiru min kasratis sujud. Wahai Uqbah, perbanyaklah engkau bersujud kepada Allah. Kalau sujud dikerjakan pada ngapain? Pada sholat. Sekarang bulan puasa namanya sahrus sholat, bulan sholat. Di sini tarawih berapa Ustadz? Ya berapa? 23. Ada yang 11? Mana yang 11? Yang 11 ngacung. Oh, di sini 11. Sama. Saya kadang 11, tergantung imam. Ada masjid yang 11, ada masjid yang 23. Yang 11 sah, yang 23 sah, yang enggak sah? Mana orang yang enggak salat ini? Di sini enggak ada ya, insya Allah orangnya rajin. Rasulullah memang sholat tarawehnya 11 Rasulullah, hanya sekali. Tapi walaupun 11, di rakaat pertama, di belakang maknya ada makmum, ada Syu'bah Al-Mughirah Al-Yamani. Bermakmum di Rasulullah, di rakaat pertama, Rasulullah baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu pahala baca amin. Jadi amin ada 3 versi. Ada amin, a-nya panjang, min-nya pendek. Ada amin, a-nya pendek, min-nya panjang. Ada amin, a-nya panjang, min-nya semuanya sahih. Tapi kita lihat imam, kalau imam baca waladdallin, amin, cakep nggak namanya? Waladdallin, amin, enak nggak? Nggak enak gitu ya. Padahal sah. Makanya apa? Harus paham ilmunya makmum sama ilmunya imam. Itu baca amin di masjid sama makmum imam berbarengan nih, pahala baca amin itu lebih afdal, lebih utama, lebih keren daripada saya Ustadz Nasib ngulang sholat di rumah 27 kali. Karena kita hafal hadis, mana tuh? Sholatul jamaati, apalagi? Afdalu bin sholatil fajji, sholat berjamaah berbanding berapa? 27 kali. Karena dia hafal hadis, ketinggalan sholat, dia ulang sholat di rumah 27 kali. Tapi sholat yang 27 kali itu pahalanya balan dengan kita baca amin bersama imam di masjid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya makmum kalau amin bersuara gitu ya. Itu makmum amin, imam amin, malaikat pun ikut amin. Apa amin? Ai istajib doa anak. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat. Rakaat pertama waladdallin, Rasulullah baca alif lam mim surah Al-Baqarah. Ujung Al-Baqarah apa, Bang? Apa ujungnya, Bang? Pura-pura lupa ya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sudah 2 juz setengah. Panjang agak? Pernah sholat 2 juz setengah serakaat? Kalau ada imam yang sholat serakaat 2 juz, kata makmum, buat anda ini imam, besok gua kagak datang lagi, gitu ya. Dikira makmum, Rasulullah mau ruku. Rasulullah ngapain? Nyambung ke surah Ali Imran. Alif lam mim. Ujung Ali Imran apa? Pernah baca, Pak? Pura-pura lupa ya. Pura-pura. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu sudah 5 juz kurang 2 lembar. Panjang kagak? Panjang nggak? Pernah sholat serakaat 5 juz? Pernah? Saya belum pernah saya. Dikira makmum mau ruku.
Nyambung ke surah apa? Ke surah An-Nisa. Ya Allah, panjang banget ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai pertengahan An-Nisa sudah 5 juz setengah. Baru Rasulullah ruku. Panjang kagak? Panjang kagak? Kita sholat cari imam yang bacaannya cepet dan pendek. Ini imam cepet nih, datang. Imam yang panjang nih kagak mau gitu ya. Pilih-pilih, makanya apa? Ibadah kita jauh sama orang soleh zaman dahulu. Kalau kita apa? Sholat pengennya cepet-cepet, doa pengennya cepet kabul, musibah pengennya cepet hilang gitu ya. Semuanya apa? Kebalikan. Tapi walaupun sholatnya cepat, insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Yang 23 sah. Di saya kebanyakan sholat 23. Masjid Engkong Kiai di Basmol 1 malam 1 juz. Makanya Bapak yang mau ngetes kaki, silahkan itu ya. Tiap malam 1,5 jam berdiri. Selesai jam 9:30. Saya 2 tahun nggak kuat jadi imam. Kenapa? Nggak biasa imam panjang-panjang gitu ya. Mudah-mudahan orang Basmol pada panjang umur. Karena kalau orang Basmol nggak ada lagi udah Jakarta sholat yang 1 malam. Kita apa sholat paling? Kulhu at-takasur. Apa? Kulhu wal asri. Kulhu al-humazah. Al-humazah di balik itu terus ya, udah bertahun-tahun sholat kagak naik-naik. Makanya apa? Saya kalau imam yang 11 pakai Al-Quran, imam yang 23 pakai Al-Quran dicampur-campur. Karena apa? Quran bukan cuma juz amma ya, bukan cuma Al-Haqqumut, bukan cuma Ar-Ra'aital. Mudah-mudahan 11 diterima, 23 diterima. Amin ya rabbal alamin. Tuh ya, bulan sholat. Tadi kita sholat subuh, sholat zuhur berapa ini qobliyahnya? Ada yang 2, antum 4. Ada yang 2 ya. Saya karena masih muda, baru 2 sholatnya. Bapak yang udah tua-tua jangan 2, berapa? 4. Ini 4. Kata Ummu Habibah, man shalla isnata asyarata rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin buniya lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang salat sunat sehari semalam 12 rakaat, bukan termasuk duha, bukan termasuk taubah, bukan termasuk mutlak, bukan termasuk apa lagi? Hajat, bukan termasuk tahajud, bukan termasuk. Yang 12 itu kata Ummu Habibah arba'a raka'atin qabla zuhri. Jadi yang sholat zuhur qobliyahnya 4 sah, hadisnya sahih. Saya karena masih muda nggak ngambil 4, saya baru berapa. Tapi juga hadisnya sahih. Hadisnya an Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, iparnya Rasulullah, pernah sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi surga sudah kita bisa beli dari kapan? Dari sekarang nih. Kalau kagak repot-repot banget mah, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa udah? 6. Ba'diyah maghrib 2 berapa? 8. Ba'diyah isya berapa? 10. Qabla subhi berapa? Berarti berapa? 12. Jangan pakai hadis ini. Kalau kita pakai hadis ini, kita enggak sholat sunat qobliyah asyar, enggak sholat sunat qobliyah maghrib, enggak sholat sunat qobliyah isya. Karena di hadis ini kagak ada qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar. Pakai hadis yang lain. Ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya gitu ya. Kita pakai qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Semuanya dalilnya sahih. Amin ya rabbal. Kita tadi biasanya kalau mau maghrib isya berapa rakaat?
Berapa rakaat? Dua. Dua ya? Dua. Di hadis tadi nggak ada qobliyah, tapi kita pakai hadis yang lain. Baina kulli adzanaini as-shalah. Antara azan dan qomat ada, itulah qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah maghrib, asar. Ini pun tingkatan-tingkatan sholat sunnah itu berbeda-beda. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah maghrib, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah isya, beda dengan qobliyah subuh. Beda nggak? Beda. Tingkatannya beda. Tapi Bapak, sehebat apapun sholat sunnah, ya, sedahsyat apapun sholat sunnah, itu tidak sebanding dengan sholat wajib. Yusuf Nabhani, kalau kita masih kecil dulu sudah balik, meninggalkan 1 rakaat sholat wajib. Contohnya subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. 1 rakaat sholat wajib berbanding dengan 70 sholat sunnah. 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat subuh, maka harus dibayar dengan 140 rakaat sholat. Pernah kagak? Makanya dalam ilmu fikih ada namanya ba'diyah setelah sholat maghrib, ada usolli sunnata qaidil fawaiti. Apa? Mengkodok sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Setiap sholat ba'diyah, setelah ba'diyah maghrib, usolli fardal maghribi, usolli sunnata ba'diyal maghribi, salah apa? Raka'ataini, setelah salam lanjut ke usolli sunnata qaidil fawaiti, salat sunat mengkodok dulu yang pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan salat yang ditinggalkan dulu Allah ampuni pada hari ini. Amin ya rabbal. Kita nggak bisa, ya, nggak bisa kita. Kita nggak bisa kayak cicit Rasulullah, siapa namanya? Ali punya anak, siapa namanya? Namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Orang Arab gitu ya, namain pakai nama engkong. Nama engkong buat nama cucu. Kadang nama bapak buat nama anak. Nama anak buat anak cucu. Ini Ali bin Husain bin Ali. Berarti apa? 4 generasi di bawah Rasulullah. Itu Ali mendapatkan gelar Ali Zainal Abidin. Ya, apa artinya? Zainal Abidin, perhiasannya orang alim. Karena beliau selama hidupnya fi kulli yaumin wa lailatin alfu rakaah. Setiap malam salat sunatnya 1000 rakaat. Kita pernah, Pak? Pernah? Boro-boro ini mah ya. Ya kita minimal apa? Isya jamaah, subuh jamaah. Kata Rasulullah, siapa orang yang isya jamaah, maka tidurnya dihitung sebagai orang sholat setengah. Alhamdulillah. Kadang kita kalau ngeliat Rasulullah, ya Allah, padahal Rasulullah apa? Sudah dijamin masuk surga. Aisyah masuk ke kamar Nabi, ya Rasulullah, atas na'uhada, kok sholat gini-gini amat ya Rasulullah? Sampai apa ini katanya? Hatta tafattara rijlahu, sampai apanya ini? Sampai kakinya pada bengkak. Kita pada bengkak kaki? Kakinya pada bengkak enggak? Bukan karena sholat ya, karena asam urat, karena gula gitu ya. Makanya apa? Kita menceritakan orang-orang soleh dulu biar kita termotivasi, gitu ya. Minimal sekelas kita tahajud berapa? 2. Duha 2. Witir atu. Kalau pagi yang 1, pagi mah 3 minimal ya. Saya masih muda, baru bisa 1 witirnya ya. Ini sudah lebih tua dari saya, jangan 1. 3 rakaat. Ini lebih tua dari saya, jangan 1 Ustadz ya. Berapa? 3. Saya masih muda ya. Berarti berapa? 1 itu. Emang aja malas itu ya. Itu ya.
Sholat. Rasulullah yang dijamin surga, makanya apa? Kalau orang yang sering meremehkan sholat sunnah nih ya, orang yang meremehkan sholat sunnah, dia akan mengabaikan sholat wajib. Gitu ya. Kalau orang sudah mengabaikan sholat wajib, maka dia gampang melakukan yang makruh-makruh. Maaf nih ya, maaf kalau Ustadz kemana-mana nggak pernah begini. Tuh, ya, pakai apa namanya? Tuh, pakai peci ada ilmunya. Kalau mau ngaji, gini, kondangan, gini, kantor gini nih. Kalau mau sholat, tuh, bedain ya. Kalau mau sholat, begini harus nih. Gini, kenapa? Ini adalah anggota sujud. Jadi kalau sholat, nggak boleh gini sholat nih. Kenapa ini? Anggota sujudnya terhalang. Malam-malam main gaple. Jadi ada apanya? Pakai peci ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya tuh ya. Yang rapi sholat. Ustadz kemana-mana nggak begini. Apa namanya ini? Makruh. Ada namanya muallim. Siapa yang diceger? Hamdani. Itu kiai merokok terus ya, Bil ya. Kata jamaahnya, kok Ustadz ngerjain makruh terus gitu ya. Udahlah pengerokok. Rokok ada yang bilang makruh, Muhammadiyah bilang haram, tapi kita minumnya bilang apa ya? Bilangnya makruh. Kalau sudah makruh sering dikerjakan, maka akan gampang mengerjakan yang haram-haram. Jadi hati-hati ya. Jadi apa? Jangan menyepelehkan sholat sunnah. Kenapa orang tidak melaksanakan sunnah? Yang pertama sibuk. Yang kedua karena beda ilmu. Apa pengertian sunnah? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, kagak ngapa-ngapa. Ya udah, kagak duha, kagak qobliyah, kagak baca Quran, kagak tahajud. Tapi kalau definisi sunnah kita perbaiki, sunnah adalah dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, rugi. Makanya apa? La yajtami'anu al-miskinun bid-duha. Tidak akan merasa senang, tidak akan merasa susah, tidak akan merasa miskin orang yang sering duha. Jadi itu orang yang duha, Allah berikan ketenangan, merasa cukup terus walaupun gajinya gede. Cukup terus gitu ya. Kenapa itu? Berkat sholat duha. Kita masuk kerja jam berapa? Jam 7. Berarti boleh apa? Sudah boleh. Al-Habib. Seorang Habib. Waliullah, dia cari dunia. Buka toko, berangkat ke toko jam 10. Jam 10 toko nggak dibuka. Dia tahajud apa? Duha dulu. Habis duha baca apa? Baca Quran. Jam 11 baru dia buka itu tokonya. Adzan zuhur, hayya 'alas shalah. Dia tutup tokonya. Pulang. Masya Allah. Ini orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Kita kadang pergi pagi, pulang malam. Kadang makan lembur kerja ya. Ada orang yang sini. Kerja makan lembur gitu ya. Masya Allah Akbar. Tapi kagak apa-apa. Yang penting sholatnya kagak. Tinggal sunnatnya kagak dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kita kan pengen muda poya-poya, tua apa tua? Kaya raya, mati wah enak, betul ya? Alhamdulillah, itu namanya apa? Orang yang disenangin sama Allah. Jadi apa? Jangan menyepelehkan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sudah diutamakan, maka dia akan menjaga sholat wajibnya, gitu ya. Itu otomatis gitu ya, dijaga betul. Kalau sudah hayya 'alas shalah, langsung ke masjid gitu ya. Jangan meninggalkan sholat. Nggak apa kerja mah bang, gaji 20 juta habis nggak?
Habis. Bener habis. Gaji 30 juta habis nggak? Habis. Bener dah. Gaji segede apapun habis gitu ya. Mudah-mudahan gajinya gede, sholatnya kagak tinggal. Amin ya robbal. Udah kelamaannya, mohon maaf, banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.